Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alif Rafli Abdullah, NIM L0511191097, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Penyuluhan. Istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata extension yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar sulu yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Pada beberapa negara Afrika, penyuluhan harus mencakup 5 kegiatan prinsip, yaitu layanan suplai input, layanan teknis, pendidikan, organisasi, dan penyadaran agar penyuluhan mampu berkontribusi pada kemiskinan. Hal yang paling dominan adalah layanan penyuluhan terlalu terpusat pada suplai input dan layanan teknis, sedangkan persoalan pendidikan, pengembangan organisasi, dan penyadaran terlupakan. Secara etimologi, kata atau istilah penyuluhan extension digunakan di berbagai negara yang kemudian menggambarkan proses-proses belajar penyuluhan. Antara lain, Malaysia memberikan istilah penyuluhan dengan kata perkembangan. Perkembangan diartikan sebagai pemberian saran atau belatung dari seorang pakar kepada seseorang yang dianggap membutuhkan. Dengan memberi keleluasaan pada sasaran penyuluhan untuk menentukan pilihan dalam menerima penyuluhan. Peran penyuluh perikanan yang kompeten sangat diperlukan bagi pengembangan mutu pelaku utama dan usaha. Persoalannya adalah upaya kapasitasi penyuluh seringkali tersendat dan tidak berkelanjutan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap performance penyuluh di lapangan. Pelaku utama dan usaha memerlukan figur penyuluh yang mampu memainkan peran secara dinamik. Artinya penyuluh diharapkan mampu berperan sebagai motivator, partner, konsultan, fasilitator perubahan, dan penasehat. Hal lain yang diharapkan oleh pelaku utama adalah penyuluh memiliki sifat jujur, terbuka, berani mengambil risiko, inovatif, terampil, dan memiliki jaringan yang luas dan kuat, khususnya dalam membantu distribusi atau pemasaran produksi pelaku utama. Peran penyuluh tidak diragukan lagi, sangat diperlukan guna mendukung revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan secara terencana dan terarah dan bersifat berkelanjutan, sehingga diperlukan perencanaan penyuluhan yang baik. Untuk kegiatan penyuluhan perikanan diperlukan metode yang tepat guna dan mudah didapat di lingkungannya. Metode penyuluhan. Metode penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai: pertama, cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya. Kedua, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang ketiga, cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup dengan mendengar saja atau melihat, dan juga ada yang harus mempraktekkan dan kemudian mendistribusikannya. Namun di lain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Metode penyuluhan menjadi sangat penting, mengingat fungsi utama penyuluh untuk merubah situasi yang memungkinkan sasaran penyuluhan berkembang melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dengan mendekatkan penyuluh dan sasaran, berarti penyuluh mempunyai kesempatan untuk: yang pertama, menstimulasi aktivitas mental dan fisikal sasaran penyuluhan sehingga memunculkan kebutuhan mereka untuk belajar. Dan yang kedua, memberi kesempatan belajar bagi sasaran penyuluhan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka.
Para ahli yang menggolongkan metode berdasarkan teknik komunikasi dan berdasarkan indera penerimaan sasaran. Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, metode penyuluhan langsung. Artinya para petugas penyuluhan langsung bertatap muka dengan sasaran, misalnya anjang sana, kontak personal, demonstrasi, dan lain-lain. Metode penyuluhan tidak langsung, dalam hal ini pesan yang disampaikan tidak secara langsung, dilakukan oleh penyuluh tetapi melalui perantara atau media. Misalnya pertunjukan film atau slide, siaran melalui radio atau televisi, dan penyebaran bahan tercetak. Yang kedua, metode yang dilaksanakan dengan jalan memperhatikan. Pesan yang diterima melalui indera penglihatan, misalnya penempelan poster, pemutaran film, dan pemutaran slide. Metode yang disampaikan melalui indera pendengaran, misalnya siaran pertanian melalui radio, dan hubungan telepon serta alat-alat audiotif lainnya. Metode yang disampaikan diterima oleh sasaran melalui beberapa macam indera secara kombinasi. Misalnya, yang pertama, demonstrasi hasil, dilihat, didengar, dan diraba. Yang kedua, demonstrasi cara, dilihat, didengar, dan diraba. Dan yang ketiga, siaran melalui televisi, didengar, dan dilihat. Kriteria metode penyuluhan. Meskipun tidak terdapat kriteria khusus metode penyuluhan yang terbaik, tetapi metode penyuluhan yang digunakan harus mudah dipahami sasaran dan dapat mencapai jumlah sasaran yang banyak. Metode penyuluhan yang baik memiliki kriteria prinsip dasar diantaranya. Yang pertama, sesuai dengan keadaan sasaran, apakah sasaran berada pada posisi tahap mengenal, menaruh minat, menilai, atau pada tahap mencoba mengadopsi suatu inovasi. Yang kedua, cukup kuantitas dan kualitas, artinya penyuluh menguasai banyak metode penyuluhan sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah-masalah penyuluhan. Dengan demikian, perubahan kondisi sasaran dapat direspon oleh penyuluh dengan memilih dan menerapkan metode penyuluhan yang sesuai. Yang ketiga, tepat sasaran dan tepat waktu. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa metode penyuluhan yang digunakan sesuai dengan keberadaan sasaran, tingkat pendidikan, lingkungan atau sosial budaya, dan waktu yang tersedia. Dan yang keempat, materi akan lebih mudah diterima dan dimengerti. Artinya materi penyuluhan harus sederhana dan dapat dikomunikasikan dengan bahasa penyuluhan sehingga sasaran dapat memahami materi yang disuluhkan. Teknik penyuluhan. Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran halayak. Di dalam proses komunikasi, bahwa unsur arus balik merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari halayak sasaran. Bila pesan komunikasi kita memperoleh tanggapan dari halayak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu telah mencapai sasaran, karena pesan yang diterimanya dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Effendi, bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah understanding atau memahami, sehingga tak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terlebih dahulu mengerti apa yang diterimanya. Jadi pertama-tama harus diperhatikan bahwa orang dijadikan sasaran komunikasi itu memahami. Jika sudah dapat dipastikan ia memahami, dapat diartikan ia menerima. Oleh karena itu, agar pesan dapat dipahami dan dimengerti komunikan, maka diperlukan keterampilan dan atau keahlian tertentu di dalam mengelola komunikasi. Dengan kata lain, seseorang komunikator harus menguasai teknik-teknik komunikasi dalam kegiatan penyuluhan. Keberhasilan dalam suatu aktivitas penyuluhan sangat tergantung kepada teknik penyuluhan yang digunakan oleh komunikator. Teknik penyuluhan pada intinya adalah penguasaan terhadap teknik-teknik komunikasi di dalam menyampaikan dan menyajikan pernyataan-pernyataan penyuluhan. Pada dasarnya, setiap komunikasi ingin mencapai sasaran halayak secara efektif. Artinya pesan yang disebarluaskan tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh halayak sasaran yang pada gilirannya akan dapat menimbulkan reaksi
dan atau respon mengikuti seperti apa yang dianjurkan dari pihak komunikator. Untuk itu, agar pesan komunikasi dapat tanggapan dari halayak, maka seseorang komunikator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang disampaikan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menaruh perhatian sasaran yang dimaksud. Yang kedua, pesan harus menyesuaikan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sehingga sama-sama dapat dimengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyerahkan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Oleh karena itu, seorang komunikator harus dapat menguasai teknik dan metode yang akan digunakan agar dapat mencapai sasaran yang dimaksud. Metode penyuluhan perikanan zaman dulu. Pengembangan sektor perikanan tidak terlepas kebijakan makroekonomi dan sistem sosial ekonomi masyarakat. Model penyuluhan perikanan alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat antara lain adalah: yang pertama, pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. Yang kedua, kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat tidak akan berkembang jika tidak dibangun motivasi untuk berubah. Dan yang ketiga, terdapat 3 unsur utama dalam penyuluhan perikanan, yaitu sumber daya alam atau manusia, swasta, dan pemerintah. Metode penyuluhan perikanan zaman sekarang. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya, kegiatannya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Metode penyuluhan perikanan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada para pelaku utama beserta keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi atau teknologi baru. Kemampuan sasaran untuk mempelajari sesuatu berbeda-beda, demikian juga tahap perkembangan mental, keadaan lingkungan, dan kesempatan berbeda-beda, sehingga perlu ditetapkan suatu metode penyuluhan perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Metode penyuluhan sebelum dan sesudah era informasi. Dunia saat ini telah memasuki era masyarakat informasi yang terhubung dalam dunia virtual. Tak hanya di perkotaan, fenomena ini juga sudah jamak dijumpai di kawasan pedesaan. Hal ini karena teknologi digital merupakan keniscayaan, tidak dapat dibendung dan tidak pula dipungkiri kemajuannya. Dalam perkembangan teknologi informasi, sektor penyuluhan juga terkena dampak dari keberadaannya. Beragam perubahan baik dari sisi kultural, sosial maupun ekonomi terjadi. Bahkan perubahan tersebut telah menyeluruh hingga tataran sistem. Dampak penyuluhan sebelum dan sesudah era informasi. Metode penyuluhan model dahulu. Yang pertama, penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara petani dan penyuluh. Yang kedua, petani adalah subjek yang dianggap tidak memiliki pengetahuan. Yang ketiga, petani harus mengikuti semua anjuran penyuluh dan tidak boleh menyelah. Yang keempat, petani hanya bisa berhubungan dengan penyuluh dengan jangka waktu yang terbatas. Dan yang keempat, semua informasi berasal dari penyuluh meskipun informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh petani. Metode penyuluhan model kemajuan teknologi informasi. Yang pertama, penyuluh dan petani, mereka kini tak lagi harus bertemu di sawah, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi digital, SMS, video conference, dan sebagainya. Yang kedua, di penyuluhan pertanian era sekarang, petani tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan namun sudah bergeser menjadi objek. Yang ketiga, petani bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada penyuluh. Dan yang keempat, petani tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan petani yang ada di wilayah lain. Manfaat penyuluhan perikanan. Eksplanasi fungsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Fungsi sistem penyuluhan meliputi dalam pasal 4, yaitu yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Dan yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh sasaran dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan sasaran tersebut. Dengan demikian, penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah, antara yang pertama, pengetahuan yang dibutuhkan sasaran dengan pengalaman yang biasa dilakukan oleh sasaran, dan yang kedua, pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dengan kondisi yang nyata dialami oleh sasaran. Karena itu, fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga program-program masyarakat yang disusun dengan iktikat baik akan berhasil dan mendapat partisipasi masyarakat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.